Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-55. Panji Tohjoyo menghadap sang raja di Ponorogo. Sesampai di Ponorogo, sang raja memerintahkan agar Raden Surabroto menjalankan prajurit sandi ke Kartosuro. 8 orang prajurit sandi segera dikirim. Sang raja kemudian memberi perintah kepada Adipati Wirorejo. Berkata sang raja, "Hei Bapak, umumkan bahwa Paman Tumenggung Surabroto aku angkat kedudukannya sebagai Adipati, dengan nama baru Adipati Surodiningrat." Para punggawa menyatakan patuh terhadap perintah sang raja. Sementara itu prajurit sandi yang dikirim ke Kartosuro sudah kembali. Hanya 4 orang yang kembali. Sisanya masih ditinggal di Kartosuro. Prajurit sandi melaporkan bahwa pasukan Cina dibagi 2. Satu bagian berada di Grobogan dan satu bagian di Kartosuro. Juga ada berita bahwa Ki Rojoniti telah tertangkap oleh orang Cina. Oleh Cik Sapanjang, Rojoniti ditebus 2.000 real, lalu diserahkan kepada Ki Mangununeng. Punggawa bernama Wirojoyo sudah diganti nama menjadi Baurekso. Pasukan Cina menempati beberapa bagian keraton, tetapi tidak melakukan perubahan apapun. Laporan prajurit sandi cocok dengan laporan yang dikirim Raden Mangunjoyo melalui surat. Ketika masih berada di Madiun, sang raja menerima surat dari Raden Mangunjoyo. Dalam surat dilaporkan mirip dengan apa yang dikatakan para prajurit sandi Ponorogo tadi. Hanya di dalam surat Raden Mangunjoyo masih terselip kertas kecil yang dilipat. Ketika surat kecil itu dibuka, hati sang raja menjadi sedikit marah dan bersedih. Itulah yang kemudian mendorong sang raja bersegera ke Ponorogo. Lain cerita, ketika masih berada di Pamagetan, sang raja memanggil Ngabei Tohjoyo dari Lamongan. Sebab dipanggil karena Ngabei Tohjoyo mempunyai seorang putri yang cantik. Ngabei Citrodiwiryo yang melaporkan. Tempat Ngabei Tohjoyo berada sudah diketahui, yakni di desa Sepreh. Dari Sepreh, Ngabei Tohjoyo sudah dipanggil menghadap kepada sang raja. Ngabei Tohjoyo datang sekeluarga. Sesampai di Ponorogo, Ngabei Tohjoyo diterima Adipati Wirorejo. Wirorejo lalu melaporkan kedatangan Tohjoyo kepada raja. Berkata Adipati Wirorejo, "Paduka, Abdi Paduka si Tohjoyo sudah datang bersama keluarganya." Sang raja memerintahkan agar Tohjoyo dipanggil menghadap. Sang raja menyambut kedatangan Tohjoyo dengan setengah bercanda. "Hei orang Bali," kata sang raja. Ngabei Tohjoyo bergegas menyembah dan sungkem kepada sang raja sambil menahan tangis. Sang raja bertanya, "Tohjoyo, engkau masih setia ikut denganku?" Tohjoyo menyembah dan menjawab, "Benar Paduka, karena Paduka adalah raja yang telah membuat hamba kenyang. Andai saya diberi makan oleh orang Madura, sudah pasti saya ikut orang Madura." Sang raja berkata, "Hei Tohjoyo, engkau bergabunglah satu pondokan dengan Bapak Wirorejo. Bapak Wirorejo, ajaklah Tohjoyo ke pondokanmu." Adipati Wirorejo kemudian membawa Tohjoyo sekeluarga ke pondokannya. Beberapa hari kemudian ada yang datang di Ponorogo, seorang peranakan Cina yang bernama Surodiwongso. Dia membawa banyak orang berkuda lengkap dengan senjata senapan. Jumlahnya ada 80 orang. Oleh Adipati Surodiningrat, pasukan Surodiwongso diperiksa asal dan senjata yang mereka bawa. Surodiningrat merasa tenang setelah mendengar pernyataan Surodiwongso. Adipati Surodiningrat kemudian melapor kepada sang raja. Berkata Adipati Surodiningrat, "Hamba beritahukan kepada Paduka, ada seorang peranakan Cina datang dengan membawa pasukan. Dia bernama Eki dan sekarang telah memakai nama Surodiwongso. Dia datang bersama adiknya yang bernama Elik. Keduanya membawa sejumlah 80 prajurit berkuda
dengan senjata senapan dan tombak. Sang raja kaget karena Surodiningrat berani mengajukan peranaan Cina. Sang raja berkata, "Hei paman, mengapa engkau berani mengajukan peranakan Cina kepadaku? Apa engkau sudah tahu sebelumnya tentang dia?" Berkata Adipati Surodiningrat, "Benar Paduka, saya mendengar berita di Kartosuro dulu ada seorang anak Cina yang ingin menjadi abdi dalam seperti orang Jawa. Malah berita itu menyebutkan bahwa dia sudah khitan dengan tidak seizin ayahnya. Tetapi si ayah yang bernama Baru tidak rela kalau anaknya menjadi orang Jawa. Namun karena si anak sangat memaksa, kejadiannya menjadi seperti sekarang ini. Si anak sudah menjadi orang Jawa dan bernama Surodiwongso. Saya sudah menanyai Surodiwongso perihal riwayatnya dan berita tersebut terbukti benar. Maka saya berani mengajukan kepada Paduka. Bila nanti ada keburukan padanya, saya yang akan menanggung. Paduka jangan khawatir." Sang raja berkata, "Kalau demikian, panggil dia segera. Aku ingin melihatnya." Sang raja kemudian masuk ke peraduan, lalu mengambil keris Kiai Balabar dan disandangnya. Sang raja lalu kembali lagi ke tempat duduk. Tidak lama kemudian Surodiwongso masuk dan mengaturkan tanda kesetiaan berupa kain jarit dan sejumlah uang. Juga pernyataan kesetiaan kepada sang raja. Hati sang raja lega. Pengabdian Surodiwongso telah diterima. Surodiwongso disuruh keluar untuk ditempatkan dalam pondokannya. Surodiwongso merasa bersukacita karena pengabdiannya telah diterima. Tidak lama Surodiwongso di Ponorogo. Segera setelahnya ditempatkan di Desa Ngawi untuk membantu Tumenggung Jogorogo. Sementara itu sang raja ingat dengan perkataan Adipati Surodiningrat ketika masih berada di Madiun. Si Adipati tampak tidak ingin kalau pengangkatan sang raja di Ponorogo melibatkan para orang Cina dan company. Terkesan sang Adipati hanya ingin sang raja mengandalkan pasukan orang timur saja. Maka sang raja berpesan kepada seorang abdi bernama Puspoyudo agar mengingatkan Kapten Hohenlauf. Karena sudah berulang kali Adipati Surodiningrat meminta kepada sang raja agar menyerahkan Hohenlauf kepada Ki Adipati. Namun sang raja tidak bersedia menyerahkan. Oleh karena itu, Hohenlauf diminta agar berusaha mendekati dan mengambil hati Adipati Surodiningrat. Puspoyudo segera melaksanakan pesan sang raja. Ketika Hohenlauf mengetahui hal itu, dia hanya bisa tertegun. Dalam hati Hohenlauf merasa bahwa sang raja sangat mengasihinya. Sejak itu Hohenlauf menampakkan pengabdian kepada Adipati Surodiningrat, berusaha mengambil hati agar sang raja berkenan menerimanya. Akhirnya Adipati Surodiningrat pun luluh. Tidak ada lagi kekhawatiran terhadap keberadaan Hohenlauf di samping sang raja. Pada suatu hari sang raja sedang berbincang dengan Adipati Surodiningrat dan para punggawa lain. Sang raja berkata, "Paman Surodiningrat, apakah engkau mempunyai seorang putri cantik yang pantas aku ambil sebagai istri?" Surodiningrat berkata, "Benar Paduka, saya punya anak perempuan yang ingin saya persembahkan kepada Paduka. Bila Paduka berkenan, silahkan Paduka ambil. Adapun soal dia cantik atau tidak, silahkan Paduka lihat sendiri." Sang raja sangat bersukacita. Setelah pertemuan bubar, sang raja bertanya kepada para abdi, "Apa benar cantik anak Surodiningrat yang akan diaturkan kepadaku? Cantik mana dengan istri-istriku yang kutinggalkan di keraton?" Yang ditanya menjawab, "Kalau Paduka bandingkan, tentu tak sebanding dengan istri-istri Paduka." Sang raja bertanya lagi, "Kalau dibanding si Bulet cantik mana? Atau dengan si Gedong? Coba kalian bandingkan." Yang ditanya menjawab, "Tak sebanding, sungguh masih kalah dengan istri Paduka yang lain."
Sang raja masih bertanya, "Kalau dengan ibunya tambur, ini terakhir aku menimbang." Si abdi menjawab, "Masih lebih cantik adik Paduka Raden Ayu Notokusumo kalau dilihat dari parasnya." Sang raja kecewa. "Kalaupun diberikan, aku tak ingin. Aku pakai buat apa?" Para abdi berkata, "Mohon maaf, hamba mengaturkan hidup mati. Saran hamba, walau tidak cantik, sebaiknya anak Ki Surodiningrat tetap Paduka ambil sebagai istri. Kalau tidak demikian, para abdi Paduka akan sangat terbebani. Hati mereka tidak nyaman kepada Raden Adipati Ponorogo, karena sang Adipati telah begitu besar pengabdiannya kepada Paduka." Sang raja menimbang-nimbang saran para abdi. Ada benarnya juga bahwa jika anak si Adipati diambil istri, akan semakin merapatkan hubungan antara para abdi dari Kartosuro dengan orang Ponorogo. Apa yang mereka sarankan benar adanya. Sang raja berkata, "Baiklah, aku turuti saran kalian. Segera panggil Bapak Wirorejo untuk saya jadikan wakil dalam akad nikah besok pada hari Minggu." Ki Wirorejo sudah dipanggil dan diberitahu. Pada hari Minggu berikutnya dilaksanakan akad nikah antara sang raja dengan putri Adipati Surodiningrat. Hati sang Adipati lega. Semakin besar rasa pengabdiannya kepada sang raja, karena sekarang menjadi keluarga sendiri. Semangat sang Adipati bangkit dan semakin besar kesanggupannya.